Hamdan wa syukron lillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kabarnya anak-anak SD Plus Al-Aitam? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ini ceramah tausiah Ramadan yang kedua yang akan Pak Yusman sampaikan ya. Tahukah anak-anak bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad, seumur hidupnya loh, itu hanya sakit satu kali. Itu pun menjelang kematian Rasulullah SAW. Ya, menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah. Rasulullah itu diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti menunjukkan kepada Rasulullah adalah orang yang sangat menjaga kesehatan dirinya. Maka dari itu, di antara cara menjaga kesehatan diri Rasulullah SAW, Rasul sering melaksanakan ibadah saum. Selain keutamaannya mendapatkan pahala besar dari Allah, keutamaannya untuk kebaikan diri sendiri, yaitu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saum wajib di bulan Ramadan ataupun saum-saum sunat ya. Nah, anak-anak, bagaimana saum Rasulullah SAW sehingga Rasulullah diberikan kesehatan? Dan ternyata oleh Rasulullah kita diberikan petunjuk bagaimana cara melaksanakan saum yang menjadikan tubuh kita sehat. Yang pertama, perhatikan kapan waktu sahur kita. Jangan sampai melaksanakan sahur itu terlalu malam. Boleh nggak Pak Yusman, aku sahurnya jam 2 malam? Aduh, itu mah terlalu malam. Boleh nggak jam 1 malam? Itu juga terlalu malam. Yang tepat kapan Pak Yusman? Nah, 30 menit lagi atau 1 jam lagi menjelang adzan subuh. Itulah waktu ashar, waktu sahur yang paling utama. Dan sunnahnya kata Rasulullah SAW, takhirus sahar, mengakhirkan waktu sahur. Jangan sampai sahur terlalu jauh dari waktu dikumandangkannya adzan subuh. Dan ketika sahur pun anak-anak harus memperhatikan makanan yang dimasukkan, minuman yang diminum ya. Makanan yang diminum, minuman yang dimakan. Salah ya. Makanan dan minumannya harus diperhatikan, harus 4 sehat 5 sempurna. Perhatikan adakah sayurannya, adakah karbohidratnya, nasinya, ada dagingnya, lauk pauknya, harus lengkap ya. Kalau tidak lengkap juga tidak apa-apa. Dan diutamakan makan buah-buahan anak-anak. Terakhir nanti minum susu ya, supaya sahur kita ini menjadi sehat. Nah, akhirkan makan sahur. Yang penting akhirkan makan sahur. Kok Pak Yusman nanti kita kenapa harus diakhirkan makan sahur? Nah, supaya nanti ketika masuk waktu adzan subuh, anak-anak tidak tidur lagi. Tidak baik ya kalau perut penuh dengan makanan kemudian tidur, itu kurang baik untuk kesehatan. Lebih baik berdiri, berjalan ke masjid, kemudian sholat berjamaah di masjid. Nah, ini yang pertama yang menjadikan ibadah saum kita sehat adalah yang pertama memperhatikan makan sahur. Yang kedua anak-anak yang kedua harus memperhatikan waktu berbuka. Dan disunahkan oleh Rasulullah SAW menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah masuk adzan maghrib langsung berbuka. Oh Pak Yusman, aku mah ingin pahalanya besar. Jadi saumnya mau sampai malam. Mau sampai jam 7 malam. Oh itu tidak boleh. Mau sampai jam 9 malam. Oh itu tidak boleh ya. Aku mau saum sampai subuh Pak Yusman. Itu saum wisol namanya. Disambung sampai subuh, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Menyegerakan berbuka dan perhatikan bagaimana cara berbuka Rasulullah SAW. Kata Rasul, apabila kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, hendaklah berbuka dengan air. Karena dengan air itu dapat mensucikan kita. Dan Rasulullah ketika makan kurma, sangat suka sekali memakan 3 butir kurma dulu. Nah, jadi dimasukkan dulu makanan-makanan yang tidak berakibat berat terhadap lambung kita. Lambungnya lagi kosong, mohon maaf ya ini ada suara motor ya karena di pinggir jalan. Ketika lambungnya masih kosong, tiba-tiba ngambil bala-bala berminyak, dicampur pakai saus, pakai cengek. Nah, itu kalau masuk ke dalam lambung jadi sakit perut nanti anak-anak. Akhirnya tiba waktu sholat taraweh, sakit perut mama, aku nggak mau sholat taraweh tuh kan.
Pas besoknya waktu subuh juga ke WC bolak-balik. Akibat apa? Akibat ketika berbuka dia makan pedas. Ini mah baru aja berbuka udah makan seblak ceker. Hindari yang pedas-pedas ya ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum. Nah, ini yang kedua, anak-anak harus memperhatikan waktu berbuka dan disunahkan ya, dan ini pasti setuju ya, kalau sudah waktu berbuka itu kita bersegera berbuka. Nah, yang ketiga anak-anak, ketika ibadah saum Ramadan jangan tinggalkan kegiatan olahraga baik 1 jam atau 30 menit. 1 minggu sekali lah, tidak apa-apa hari libur ya. Seperti Pak Yusman olahraga sepedahan, ya olahraga yang ringan-ringan. Kenapa Pak Yusman kita harus berolahraga? Supaya saum kita juga tetap sehat. Karena Rasulullah SAW ternyata di bulan Ramadan itu pernah melaksanakan beberapa peperangan ya. Yang pertama Perang Badar itu di bulan Ramadan. Perang Khandaq juga di bulan Ramadan. Fathu Mekah ketika Mekah dimerdekakan itu di bulan Ramadan. Artinya Rasulullah di bulan Ramadan itu sangat bersemangat. Tidak pernah menjadikan bulan Ramadan alasan untuk bermalas-malasan. Ini mah bulan Ramadan teh kesukaannya tidur aja ya. Bulan Ramadan teh menjadi lemas aja, tidak mau melaksanakan kegiatan apapun. Apalagi di bulan Ramadan tidak mau belajar, wah itu jangan sampai ya. Di bulan Ramadan tidak bantu orang tua, harus lebih giat. Nah yang terakhir anak-anak, pesan dari Pak Yusman, ketika bulan Ramadan dalam Al-Quran ada ayat tentang tatajafa junubuhum fil madoji. Orang-orang yang menjauhkan lambungnya ini dari tempat tidurnya. Maksudnya sekalipun lambung kita kosong, jangan dijadikan sebagai alasan kita terus-menerus tidur. Menjauhkan lambung dari tempat tidur itu maksudnya ya jangan tidur ya. Apalagi ketika habis sahur. Sahurnya terlalu malam, tidur sampai kelewat sholat subuh. Padahal sahur itu hukumnya sunat. Sedangkan sholat subuh itu hukumnya wajib. Kalau meninggalkan sholat subuh berarti anak-anak meninggalkan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana Pak Yusman hukum orang yang sedang saum meninggalkan sholat wajib? Wah tidak boleh, itu bisa merusak pahala. Bisa mengurangi pahala saum kita. Bahkan itu bisa menjadikan ibadah saum kita ini kosong sama sekali, tidak ada nilainya. Apabila kita meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Nah ini anak-anak ya, 4 ya, supaya saum kita menjadi sehat. Yang pertama, akhirkan makan sahur. Yang kedua, segerakan berbuka. Dan yang ketiga, anak-anak harus rajin berolahraga. Yang keempat, yang terakhir, anak-anak harus menjauhi tempat tidur. Jangan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan ibadah, ini dijadikan sebagai bulan berleha-leha, bermalas-malasan, tidur aja ya. Habis sholat subuh tidur, bangun jam 11. Sholat duhur tidur lagi, bangun jam 2. Jam 2 sholat asar tidur lagi sampai maghrib. Wah, jadi sia-sia ibadah saum kita, tidak berarti apa-apa ya. Benar tidak Pak Wisman, orang yang saum kemudian tidur, tidurnya itu jadi ibadah? Tidur mah hukumnya mubah ya. Kalau jadi ibadah mah mending tidur terus. Yang menjadi ibadah itu kalau ketika saum baca Al-Quran. Ya, ketika saum anak-anak bertolabul ilmi, mencari ilmu. Nah itu baru bertambah nilai tolabul ilminya, bertambah nilai zikirnya, bertambah nilai baca Qur'annya, dilipat gandakan. Orang yang saum melaksanakan sholat wajib, dilipat gandakan pahala sholat wajibnya. Orang yang saum melaksanakan ibadah sholat sunat dinilai pahala wajib. Nah karena yang melaksanakannya ini ibadah saum. Kalau tidur terus menerus ya menjadi sia-sia ibadah saumnya ya. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Pak Isman sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.